Kali ini kita akan mendengarkan lesson learn dari Bupati Minahasa Utara, Bapak Jono Ganda. Seperti biasa, sebelum beliau tampil, saya juga akan pantun lagi satu. Bapak Ibu sekalian jangan lupa, keren. Jalan-jalan ke kota Peking. Jangan lupa naiki sampan. Ayo kita cegah stunting dengan perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Silakan Pak Jun. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Bonifasius sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional, teman-teman panelis, narasumber, dan tentunya moderator kita yang luar biasa. Sebelum saya memulaikan tentang berbagi pengalaman bagaimana Kabupaten Minahasa Utara dalam keberhasilan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting, saya ingin sedikit mungkin mendengar tadi dari Bappenas dan dari Kemenko Marves bahwa memang mungkin sekarang ini pemilihan kepala daerah itu kan serentak, Pak. Jadi nanti pelantikannya juga serentak. Karena ini RPJMD, kemarin kan kita ada terbagi beberapa kelompok pada saat pelantikan. Jadi antara RPJMD nasional, RPJMN dan RPJMD tidak pas waktunya. Kayak kami di Minahasa Utara, kami hanya menjabat 3 tahun 8 bulan. Sedangkan RPJMD kita 5 tahun. Jadi memang pasti ada sedikit bias di situ. Ya, ini hanya sekedar ini aja, Pak. Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan di sini sebenarnya hanya kami ingin berbagi pengalaman saja. Tidak kami lebih baik daripada daerah lain, tetapi ini merupakan langkah-langkah yang kami lakukan bagaimana kami berhasil program Bangga Kencana dan penurunan stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Saya lanjut pada profil Kabupaten Minahasa Utara. Ini di skip aja. Jadi Kabupaten Minahasa Utara ini kira-kira sekarang baru berumur 21 tahun di tahun ini. Kami termasuk kabupaten yang masih baru, memiliki 10 kecamatan, 125 desa dan 6 kelurahan. Letak dari Kabupaten Minahasa Utara ini kalau kita lihat secara nasional, kita berada pada posisi yang sangat strategis karena kita berada di ujung Pulau Sulawesi dan ini merupakan gerbang untuk Asia Pasifik. Dan letak Kabupaten Minahasa Utara sendiri pun juga berada di antara 2 kota. Kota Manado sebagai ibu kota dan Kota Bitung sebagai kota pelabuhan. Sehingga akses perdagangan dari ibu kota maupun yang dari kota pelabuhan Bitung itu harus melewati Kabupaten Minahasa Utara. Dan mungkin di Provinsi Sulawesi Utara kita juga sudah memiliki akses jalan tol antara Manado Bitung, tetapi jalan tol ini aksesnya 70% ada di Kabupaten Minahasa Utara. Begitu strategisnya Kabupaten Minahasa Utara sehingga beberapa program nasional banyak dibangun di Kabupaten Minahasa Utara. Salah satu contoh yang paling kami andalkan adalah di Kabupaten Minahasa Utara ini kami memiliki Likupang sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Kita tahu ada 5, ada Danau Toba, ada Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan ini merupakan berkah bagi kami karena tentunya dengan dijadikan daerah super prioritas maka pembangunan infrastruktur dan sebagainya untuk menunjang sektor pariwisata akan sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kami dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara, kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah terwujudnya Minahasa Utara hebat melalui perubahan untuk kemajuan dan kesejahteraan berdasarkan iman dan gotong royong. Ini kami sampaikan mengapa dalam visi misi ini karena ini juga berkaitan dengan bagaimana kami mampu berhasil dalam program Bangga Kencana ini karena kami bertujuan untuk melakukan perubahan dan kemudian kami juga berusaha untuk mengedepankan semangat gotong royong. Termasuk bagaimana kami menurunkan angka stunting ini
juga kita lakukan dengan semangat gotong royong, nanti dalam slide berikutnya kita akan sampaikan. Sebagai gambaran, next slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran capaian indikator strategis Bangga Kencana yang ada. Kita compare antara Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dan capaian nasional. Kita melihat antara TFR kita juga sudah cukup baik. Nah, kemudian memang ini ada sedikit kendala atau sedikit menjadi tantangan bagi kami tentang unmet need ini, di mana kita lebih tinggi daripada nasional. Memang angka usia yang masih 15 sampai 19 tahun untuk menikah masih cukup banyak di Kabupaten Minahasa Utara. Tapi kami di Kabupaten Minahasa Utara kami sudah memasuki bonus demografi, karena jumlah orang yang produktif sudah lebih banyak daripada yang non produktif. Selanjutnya, hasil sensus penduduk tahun 2020, ya ini bisa kita lihat bahwa usia produktif antara 15 sampai 64 tahun ini dominan di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga memang ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Karena kita harus mampu menyiapkan lapangan pekerjaan, menyiapkan dukungan agar usia produktif ini betul-betul bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kami lanjut dengan bagaimana kami melakukan program kegiatan Bangga Kencana. Salah satu dari beberapa program yang kami lakukan adalah kami memiliki pembentukan kampung keluarga yang berkualitas di 131 desa dan kelurahan. Jadi 125 desa dan 6 kelurahan. Kemudian kami juga memiliki bina keluarga balita. Ada 46 kelompok bina keluarga balita yang kami adakan di Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian bukan hanya balita, kami juga membentuk bina keluarga lansia. Ya, ada 20 kelompok yang kita aktifkan untuk membina kelompok-kelompok lansia ini, dan ini menjadikan mereka yang sudah berusia memasuki lansia untuk bisa lebih produktif lagi. Kami juga melakukan pembinaan terhadap remaja. Kami memiliki 33 kelompok bina keluarga remaja, dan kita harapkan ini juga menjadi tempat untuk kita mensosialisasikan bagaimana memitigasi terjadinya kelahiran anak stunting, karena penanganan ini kita lakukan mulai dari anak-anak remaja. Jadi jangan sampai mereka belum siap untuk melahirkan tetapi sudah melahirkan atau menikah. Kemudian kami memiliki pusat informasi konseling remaja. Ini juga ada 33 kelompok. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa langkah-langkah mitigasi yang kami lakukan juga melalui konseling kepada remaja-remaja yang ada di Minahasa Utara agar mereka betul-betul siap pada saat mereka ingin menikah. Ini beberapa penghargaan yang kami terima dari provinsi terhadap program Bangga Kencana yang dicapai oleh Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bagaimana kami melakukan langkah-langkah sehingga kami mampu menurunkan angka stunting 20,9% di tahun 2022 menjadi 10,5% di tahun 2023. Yang walaupun ini juga masih terus kami lakukan sebagai tantangan ini sebagai gambaran tren prevalensi stunting dan jumlah balita stunting di Kabupaten Minahasa Utara. Kita tahu bahwa target pemerintah pusat untuk tahun 2024 14%, nah kami sudah bisa mencapai di tahun 2023 10,9%. Next slide. Langkah ini bisa kita lakukan karena kami meningkatkan metode atau pengukuran balita yang ada di Posyandu. Kita lihat tren dari tahun ke tahun. Jadi pencapaian yang kami capai dari 10,9% di tahun 2023 untuk prevalensi stunting ini kita lakukan dengan pengukuran balita di Posyandu yang sangat maksimal, ada 98%. Kami juga memperlengkapi untuk mendukung penurunan angka stunting ini, kami memperlengkapi dengan dukungan sarana. Kami memiliki 149 posyandu, kemudian diperlengkapi dengan atropemetri terstandar, ada 149,
Kemudian presentasi posyandu yang memiliki alat atopemetri ada 100%, jadi semua posyandu kita memiliki. Jumlah PAUD kita ada 228. Nah, ini kita harapkan dengan jumlah PAUD yang cukup banyak, kita akan mampu mengontrol atau melihat perkembangan dari anak-anak kita. Dan presentasi PAUD yang mengembangkan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu ada 55%. Dukungan lain yang kami miliki adalah dukungan sumber daya. Kita melihat bahwa kami memiliki tim pendamping keluarga yang ada di 131 desa dan kelurahan. Juga kami memiliki tadi posyandu di seluruh desa dan kelurahan ada 100%. Kemudian jumlah guru PAUD yang terlatih pengasuhan stimulus penanganan stunting ada 17. Kemudian kami juga 100% desa dan kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih untuk penanganan stunting ini. Begitu juga presentasi desa kelurahan yang memiliki kader untuk pembangunan manusia yang mendapatkan pembinaan dari pemerintah kabupaten kita juga 100%. Dan kita 100% untuk desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas penanganan dan penurunan stunting. Jadi memang secara sumber daya manusia kita memang mempersiapkan sehingga kami mampu untuk menurunkan angka stunting tersebut. Langkah-langkah strategis lain yang kami lakukan, pertama adalah kami melibatkan seluruh OPD, camat, kepala desa untuk menjadi bapak, bunda, asuh anak stunting. Nah ini agar sampai di ujung, sampai di desa dan kelurahan kami bisa memiliki ujung-ujung tombak yang mampu untuk melihat atau memantau anak-anak stunting ini. Dan kami juga ikut melibatkan Forkopimda. Jadi keterlibatan Forkopimda dalam penanganan stunting juga kita libatkan karena baik dari TNI, dari Polri juga mereka memiliki program-program yang dipakai untuk bagaimana menurunkan angka stunting. Kami juga melibatkan swasta dalam program-program CSR mereka. Kemudian kami juga, nah ini yang juga menjadi salah satu key sukses dari kami adalah kami mendorong penganggaran dana desa untuk pencegahan dan penanganan stunting. Karena kami tahu kalau misalnya hanya dari kabupaten, kami belum mampu untuk bisa mengalokasikan seluruhnya. Sehingga kita mewajibkan anggaran dari dana desa. Dan itu saya cover dengan peraturan bupati agar bisa dijalankan oleh masing-masing desa. Berikutnya, ini kami mau menggambarkan bagaimana pencapaian kami dalam penurunan angka stunting, di mana target kami sebenarnya di tahun 2023 adalah 12,71%, tetapi kami mampu melampaui sehingga di tahun 2023 kami 10,9%, dan target kami di 2024 single digit yaitu 9%. Berikutnya program kerjasama yang kita lakukan dengan pihak swasta, tadi saya sudah jelaskan. Ini ada salah satu perusahaan tambang emas di Kabupaten Minahasa Utara. Ini adalah program-program yang kami lakukan. Kami minta mereka untuk ikut terlibat dalam penanganan stunting. Begitu juga perusahaan-perusahaan yang lain. Ada dari Aqua, kemudian Angkasa Pura, ada pembangkit listrik juga, tenaga uap di Kabupaten Minahasa Utara. Mereka juga aktif dalam program-program penanganan stunting. Tapi di samping itu, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga kami memiliki inovasi daerah. Nah, ini salah satu inovasi daerah kita yang juga mampu menurunkan angka stunting kita, yaitu inovasi cetus JGKWL. Ini JGKWL ini Pak Jone Ganda, Kevin Lotulung. Nah, ini Bupati dan Wakil Bupati punya singkatan nama. Nah, ini kita lakukan dengan memberikan gizi terbaik bagi anak-anak. Sehingga kan waktu itu Pak Presiden pernah menyampaikan bahwa wah, program penanganan stunting ini malah anggarannya habis di seminar-seminar, kemudian yang tidak masuk ke mulutnya anak-anak ini justru hanya sedikit. Oleh karenanya kami melakukan program cetus. Cetus ini cegah tuntas stunting, JGKWL, dan ini sangat membantu kami dalam menurunkan angka stunting. Begitu juga inovasi daerah kami yang lain adalah Bunda Pendamping TPK. Ya, ini juga diorganize oleh tim penggerak PKK, kebetulan juga ikut hadir bersama-sama dengan saya, sehingga menunjukkan bahwa memang kami keroyokan, ikut melibatkan juga
bunda pendamping dari TPK. Inovasi daerah kami yang lain juga adalah yang tadi saya sampaikan, yaitu gerakan Bapak dan Bunda Asuh Stunting bagi seluruh Forkopimda, OPD, camat dan kepala desa dan pihak swasta yang ada di desa. Nah, ini sangat elaborasi yang luar biasa sehingga semua stakeholder itu ikut bersama-sama kita membantu untuk menurunkan angka stunting ini. Next slide. Terima kasih. Ini adalah sharing dari kami sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.